Sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa dan juga Apmenia, kawan Rasika juga, apa kabar Anda? Senang sekali kembali dialog parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah kembali bisa Anda simak tentu saja bersama saya Santi Rosalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita mengangkat satu tema yang pas banget. September ini ada Hari Olahraga dan kebetulan juga di bulan September ini ada banyak persiapan yang harus dilakukan menjelang PON 20 yang akan berlangsung dari bulan Oktober yang akan dibuka tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang. Dan tema hari ini adalah Emas PON dan Masa Depan Atlet. Pekan Olahraga Nasional adalah satu perhelatan akbar pesta olahraga nasional yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia, dan ini menjadi salah satu perhelatan yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kebetulan di 2021 ini akan berlangsung di Papua sebagai tuan rumahnya. Dan hadir saat ini ada narasumber-narasumber yang sudah diinformasikan lewat sosial media tentu saja. Ada Bapak Bona Ventura Sulistiana, beliau SHMH, beliau adalah PLT Ketua Umum KONI Jawa Tengah. Selamat sore Pak. Wilujeng dalu, wilujeng dalu ki dumateng pemirsa Berlian TV. Selamat malam. Iya, ini memang asli harus menggunakan bahasa Jawa Pak Bona. Ya bukan seperti itu. Karena ini Jawa Tengah. Campur-campur lah. Campur-campur ya, baik. Saya sebetulnya agak grogi karena beliau ini ternyata juga presenter handal ya. Iya. Baik, selamat sore dan sugeng sonten Pak Bona ya. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai persiapan untuk PON 2021 ini. Kemudian ada Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sukirman SS. Selamat sore Pak Sukirman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rekan partner media dari TV maupun dari radio yang budiman. Terima kasih. Nah, ini dia salah satu sosok yang kepala dinas tapi sangat ini ya, milenial. Paling milenial Pak Bona ya. Kita sambut saja Bapak Dr. Andes Sinung N. Rahmadi MM. Beliau adalah kepala dari Dinas Kepemudaan, kemudian Olahraga dan juga Pariwisata Jawa Tengah. Iya. Apa kabar Pak Sinung? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kalau saya komentar tadi saai. Baik, ini kita langsung saja ke Pak Kirman ya, Pak Sukirman. Ini kemarin Bapak baru saja meninjau ya persiapan dari KONI 20 ya Pak ya? Iya ini Mbak. Seperti apa Pak, bisa diceritakan? Ya, saya senang sekali nih sore hari ini. Kebetulan sejak pagi kita bicara olahraga. Tadi menghadiri rakor bersama Pak Sinung. Meskipun Pak Sinung tadi mengutus jajarannya, juga Pak KONI tadi rapat rakor keolahragaan di Gubernuran situ. Terus kemarin kita berkesempatan ke Papua 2 hari di sana dalam kerangka untuk memastikan semuanya juga. Nah, hari ini senang sekali dengan pakar-pakar yang mengurusi olahraga juga. Betul. Ada yang hari ini sedang sibuk-sibuknya, jelas secara teknis, manajemen dan seterusnya berada di tangan beliau. Ini seluruh kontingen KONI, lalu kemudian secara kebijakan juga Pak Sinung ini turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan kontingen kita. Bahkan beliau ketua kontingen langsung. Ketua kontingen. Bismillah. Jadi saya kemarin ke Papua dalam kerangka memastikan tentu saja sarana prasarana di sana. Ya. Terutama beberapa penginapan yang sudah dialokasikan oleh PB PON, kemudian sudah atas koordinasi tentu saja KONI dan Dispora ini kita ke sana meninjau. Ya memang tadi catatan kritis saya yang di olahraga juga memang alokasi untuk atlet ini di wisma begitu. Sementara karena keterbatasan hotel di sana, itu kemudian kita hotel-hotel ini dipakai untuk para ofisial memang begitu.
Nah, secara teknis Papua boleh dikatakan telah siap untuk menggelar perhelatan PON. Sarana prasarana olahraganya cukup komplit, mentereng lah ya, karena mungkin memang persiapan PON ini. Hanya saja kita menyampaikan ke pemerintah Papua, setelah ini sebaiknya sarana prasarana olahraga ini juga dirawat dalam kerangka untuk pembinaan olahraga pada masa yang akan datang. Jadi tidak kemudian dibangun lalu mangkrak. Yang sudah terjadi begitu. di beberapa wilayah dan daerah begitu. Nah, itu kira-kira itu catatannya. Lalu tapi kalau infrastrukturnya memang masih lemah ya, ketersediaan penginapan ini memang cukup merepotkan begitu, meskipun kita tidak membuka penonton, dan Jawa Tengah sendiri kebijakannya memang tidak membawa penonton Pak ya, supporter dan seterusnya. Tapi memang keterbatasan sarana prasarana di luar keolahragaannya memang kurang menunjang begitu. Termasuk transportasi dan seterusnya. Tetapi kalau dari sisi keamanan dan seterusnya saya kira fine-fine saja. Itu dari sisi fisik ya. Kemudian kita memastikan, karena kebetulan saya di cabang olahraga sepatu roda, yang memastikan betul agar atlet-atlet saya bisa bertanding dengan baik di sana, venue-nya dan seterusnya, lalu penyesuaian suhu iklim dan suhunya dan seterusnya, lalu kemudian kesepakatan dengan panitia tentu saja terkait aturan-aturan pertandingan dan seterusnya, agar atlet kita tidak dirugikan begitu. Karena harus diakui, meskipun ini sekali lagi adalah kerangka nasional, tetapi seperti biasa tuan rumah kan punya keinginan, punya ambisi yang untuk menjadi pemenang begitu. Itu Mbak. Iya. Semoga sportivitas tetap dijunjung Pak ya. Ya, itu yang paling utama memang dalam olahraga. Iya. Baik. Jadi sudah mantep gitu ya Pak Sukirman ya. Insya Allah. Tapi kebetulan kita juga kumpul dengan teman-teman cabur lain di rakor itu. Kita sampaikan segala persoalan yang ada di pemerintah, segala persoalan yang ada di cabur, di KONI, keterbatasan anggaran, apapun persoalan non teknis, jangan sampai atlet ini diberitahu begitu. Itu untuk penyemangat mereka. Yang penting kita di depan atlet ini happy, memberikan semangat. Yang mumet-mumet biar kita ini begitu. Kita justru mengayomi, memberikan spirit dan seterusnya agar mentalnya bertambah kuat. Kita menemani adik-adik atlet kita ini begitu. Iya. Baik. Kita sepakat itu tadi. Bismillah Pak ya. Iya, bismillah. Oke, baik. Kita ke Pak Bona. Pak, sebagai PLT Ketua Umum KONI Jawa Tengah, Pak Bona, seperti apa sih sejauh mana persiapan dari atlet-atlet untuk menuju ke PON 2021 atau yang ke-20 ini, Pak? Ya. Kalau persiapan kita sudah 85% lebih. Tinggal evaluasi lagi mana kira-kira belanja kira-kira persoalan yang belum tertangani misalnya. Ini siang ini saja, ini masih berlangsung di Mako Brimob di Banyumanik. Tim keamanan rapat sendiri di bawah Danyon, Pak Farid itu. Juga untuk dalam rangka itu, karena keamanan kita kan terdiri dari unsur dari Kodam dan unsur dari polisi. Dari polisi itu dari unsur Brimob, secara khusus VVIP, karena jihandak semua yang akan berangkat ke Papua nanti. Itu di bawah koordinasi Pak John itu. Kemudian dari unsur Kodam ini dari detasemen tiba-tiba blank. Ada Denintel itu ada koordinator juga. Semua di bawah koordinasi Kombes Farid itu dan Sat Brimob. Mengingat, jadi kita memberangkatkan itu tidak sedikit, karena untuk yang kampus saja itu ada 651 yang terdiri dari atlet, itu kuota kita 441. Kemudian untuk pelatih ada 73, asisten pelatih 61, kemudian manajer itu 39 dan technical support 37. Totalnya yang kampus saja sudah 651. Kemudian untuk non kampus itu terdiri unsur pimpinan, Forkompimda dan jajaran di pemerintah provinsi, juga KONI, itu ada 65 unsur pimpinan. Kemudian
ada koordinator itu 50 dan 60 itu pendukung, unsur-unsur pendukung, supporting. Jadi kami di KONI juga staff kita kirim ke sana untuk pendukung unsur-unsur itu. Ya. Sehingga non kampus 175, sehingga totalnya 826. Kita berangkatkan ke sana semua. Termasuk dalam kapasitas ini Pak Sinung itu beliau sebagai ketua kontingen dari Jawa Tengah nanti beliau. Iya. Kalau Pak German ini Pengprov cabur dari sepatu roda. Yang ya kalau ketua Pengprovnya seperti beliau ini, saya meyakini sekali target yang kita targetkan untuk di Papua nanti itu akan gampang kita raih. Amin. Adapun target mungkin nanti berikutnya lah. Ya. Kalau mau ada pertanyaan itu, tapi kalau enggak itu kira-kira itu. Ya. Mbak, jadi kita mentargetkan kira-kira berapa. Kalau kemarin itu kita ranking 4, apakah mungkin di ranking 4 tetap? Nah, nanti kalau memang ada publik pengen nyuwun perso itu melalui panjenengan, nanti kita akan matur begitu. Baik, optimis tetap Pak ya? Optimis harus. Oke, baik. Terima kasih Pak Bona, dan kita ke Pak Sinung. Iya. Pak Sinung, langkah apa yang dipersiapkan oleh Dispora Par sendiri ya Pak ya untuk menjelang PON ke-20 ini Pak? Iya, tentu saja arah dan kebijakan kemarin kita menyesuaikan kondisi kekinian ya. Artinya hampir semua provinsi, dan bukan hampir, semua provinsi menghadapi kondisi yang ada, yaitu COVID-19 dengan kondisi-kondisi limitasi keadaan di wilayah yang ada. Kemarin teman-teman cabang olahraga melakukan pelada desentralisasi. Jadi mereka masih ada di beberapa wilayah, belum terpusat. Ada yang sudah langsung melakukan sentralisasi. Tetapi 6 bulan mendekati perhelatan akbar ini, sudah mulai sentralisasi. Jadi termasuk di bawah kepemimpinan Pak German ini, hampir semua atlet ya yang ada sudah on fire nih. Artinya tadi saya agak tergelitik di awal Mbak Santi mengatakan ini September ceria. Jadi September ceria itu nanti akan kita akhiri dengan Oktober gemilang. Gitu. Wah, luar biasa. Kalau tadi Mas Bona, beliau ini kan advokat, politisi, organisatoris, atlet bahasanya juga, Pak. Aktivis juga, dan ini bahasanya kan masih bahasa diplomatis gitu. Jadi saya akan mengatakan begini, dalam sebuah perhelatan kompetisi olahraga, apapun yang ditargetkan, apapun yang ditetapkan, ingat Mbak, selalu ada kejutan pada setiap pertandingan. Amin. Wah, amin. Mantap, betul itu. Jadi kalau selaku ketua kontingen, saya pikir setuju Mbak. Akan ada optimisme, dan saya beberapa kali kesempatan besok hari Jumat saya ketemu dengan teman-teman cabur basket, anak-anak basket. Ya, kalau diizinkan Pak German nanti sepatu roda minimal kita push lah gitu. Hei Bung, amanatmu bukan hanya atas nama keluargamu, amanatmu ini 35 juta rakyat Jawa Tengah. Gitu. Dan suatu saat kamu akan mempertahankan ini bukan hanya untuk Jawa Tengah tapi untuk Indonesia. Dan ke depan PON ini akan menjadi satu tolok ukur ya, bahwa Jawa Tengah tetap mempertahankan sebagai kontributor utama ketiga atlet nasional. Usi saya pada saat pengukuhan bersama Pak Bona, disaksikan Pak German, di depan Bapak Gubernur dan masyarakat Jawa Tengah, kontingen Jawa Tengah datang ke Papua dengan cinta. Wah. Amin amin ya robbal alamin. Ini sangat luar biasa sekali ya, dipimpin oleh ketua kontingen yang sangat dahsyat. Tentu saja para atlet nanti akan terkobar Pak, begitu semangatnya bagaimana membawa Jawa Tengah ini gemilang dan menjadi sesuatu yang ditargetkan. Sama ya seperti kita rakyat Indonesia, bangsa dari atau rakyat Jawa Tengah ini berdoa untuk atlet-atlet Jawa Tengah. Baik, Apmenia dan juga kawan Rasika dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, dialog interaktif atau dialog parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sepertinya semakin panas juga ini Pak ya. Kita akan cari tahu bagaimana targetnya, kemudian evaluasi apa yang dilakukan dari PON sebelumnya Pak ya, dan bagaimana juga untuk menstimulan atlet-atlet itu untuk tetap menjadi yang terbaik. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Pemirsa Mania dan juga kawan Rasika, kita masih saja di Dialog Parlemen Provinsi Jawa Tengah yang kali ini bisa Anda simak di 98.5 FM Up Radio The Meaning Station dan juga live streaming upradio.id dan juga di 88.9 FM Rasika Pekalongan, dan juga ini akan ditayangkan di Belian TV dan juga Semarang TV. Saya Santi Rosalia masih bersama Anda dan narasumber-narasumber yang dahsyat juga masih bersama kita. Temanya luar biasa ya, emas, PON, dan masa depan atlet. Pak Sukirman, kita akan flashback ya Pak. Oke. Dari PON di 4 tahun yang lalu ya di Jawa Barat. Kira-kira evaluasi apa yang bisa dijadikan sebagai catatan untuk PON di 2021 ini Pak? Iya. Yang jelas memang satu itu tadi titik tekannya adalah tuan rumah, begitu. Lalu yang kedua adalah ini PR kita, isu soal kepindahan atlet itu juga harus dievaluasi. Jadi ada beberapa provinsi yang memang kadang-kadang mengiming-imingi bonus dan seterusnya. Tetapi ini PR bagi kita kan, introspeksi bagi kita supaya mengikat atlet ini dengan apa begitu kira-kira itu. Yeah. Lalu tentu saja evaluasi lagi target-target yang telah ditetapkan oleh Dispora, lalu kemudian dengan turunan teknisnya ke KONI, ini harus kita pertahankan, harus kita evaluasi berpijak pada PON Jawa Barat tentu saja itu, karena ini memang kan sudah tertunda ya 1 tahun ya. Betul. Sudah tertunda 1 tahun, mestinya memang situasinya itu kemarin, tapi nggak apa-apa karena kemudian pandemi memang ada situasi di mana atlet mengalami titik jenuh ke bawah, tapi ini kemudian kita pompa lagi dan akhir ini memang seperti yang disampaikan Pak Sinung udah on fire. Justru harus diakui ya, saya sendiri sebagai pengampu cabur yang deg-degan itu saya, gitu. Ngelihat atlet itu tuh selalu deg-degan semangatnya, rasa sayang kita kepada mereka, begitu deg-degan, nervous begitu. Bahkan hari ini saya kalau menghadapi pemilu itu santai-santai saja. Hari ini saya betul. Justru bebannya luar biasa. Lebih deg-degan begitu. Karena sekali ini untuk mereka ya, untuk atlet, untuk kebanggaan. Lalu untuk Jawa Tengah dalam konteks tadi Pak Sinung ada beban mandat bahwa ini adalah 35 juta rakyat Jawa Tengah yang mengharapkan kita ini berprestasi begitu. Itu aja sih evaluasi. Ya. Kalau evaluasi teknis saya kira memang dari tahun-tahun ke tahun tergantung situasi lokal juga. Jawa Barat tentu saja berbeda dengan Papua begitu. Tapi sekali lagi kita datang ke Papua dengan cinta itu tadi. Alhamdulillah. Demi NKRI ya Pak ya. Iya, betul. Pak Bona, ini ada situasi yang berbeda ya. Tapi tadi Pak Sinung meyakinkan bahwa atlet-atlet on fire pokoknya ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak di situasi pandemi ini dipersiapkan seperti apa, kemudian hal-hal yang memang harus ada sesuatu yang beda dari biasanya Pak Bona? Ya pasti. Jadi karena situasi pandemi, yang jelas kapan berakhirnya kita juga bonus tidak ada yang tahu Pak ya. Kemarin kita baca dari Kemendagri, masih ada satu daerah kita yang masih di level 4, Brebes. Level 3 juga masih ada 17, level 2 17 juga. Itu saya hafal, itu juga. Itu artinya itu justru kita jadikan pemacu kita untuk kita lebih serius agar bagaimana mempersiapkan atlet-atlet kita agar supaya nantinya sebelum berlaga itu sehat, berlaga sehat dan pulang sehat. Walaupun indikator-indikator menuju itu kita juga harus bersiap. Misalnya, ini bukan underestimate, bukan kita mencurigai, bukan, tapi saya kira Pak German juga perso. Kita misalnya sediakan tim medis kita, dan nanti bagaimana sebelum berangkat, dan di sana pun sebelum bertanding kita harus prepare, tes antigen paling tidak. Kalau nanti tiba-tiba, mohon maaf nih karena masyarakat Jawa Tengah, biar perso juga bagaimana kami mempersiapkan itu. Mereka, ini positif. Nah kita harus siap juga. Second opinion ya. Second opinion itu harus sampai segitunya Mbak kita mempersiapkan. Saya benar sekali tadi yang disampaikan Pak Kadispora. Atlet kita tuh on fire betul. Bahkan ada try in, try out, semua masih berlangsung. Ini masih ada yang try in. Bagaimana kalau kita sama Pak German, kita juga harus mempersiapkan sebaik mungkin agar atlet itu ngerti nih mangkat sehat,
berprestasi itu. Sehingga target capaian kita itu nggak meleset. Kemarin ditanya Pak Gub pada waktu di Wujil, Pak Sinung juga midanget itu. Targetnya berapa, Mas? Kita untuk bisa bertahan di ranking 5 itu pun juga sebenarnya di 5 besar itu perlu perjuangan yang dahsyat. Kenapa? Kalau kita boleh minta waktu apa tidak ini nun sewu kita sampaikan. Misalnya PON kemarin, acuannya PON kemarin, itu PON Jabar, itu ranking pertama itu Jabar, dia mendapatkan 217 emas. Perak, perunggu, enggak usah kayak sebutkan. Emas ya Pak? Emas itu 217. Kemudian Jatim 132 emas. Jateng berapa? 32 emas. Terpotnya selisih 100. Ya. Kemudian di bawahnya siapa? Kaltim. Kaltim itu 25. Terpaut 7 emas saja. Kemudian ini antara DKI dan Jatim ini cuma beda perolehan perak. Sama-sama 132 dia. Ya. DKI 132. Kemudian Jatim 32 sebagai rank 2, Jatim itu 138 perak, kemudian DKI 123, sehingga akumulasi semuanya itu adalah satu tadi Jabar tuan rumah, nah ada tuan rumah gitu ada lah. Catatan itu tuan rumah catatan sendiri masyarakat juga berso itu. Kemudian Jatim 132, DKI 132, beda di perolehan perunggu dan perak. Jateng 32, Kaltim 25. Di manakah Papua? Ya. Itu Papua tadi masih di bawah. Itu. Mestinya Papua apakah juga tidak ingin juara? Tentu ingin juara. Siapa yang kemungkinan terdesak? Bisa jadi kalau kita nggak hati-hati, tentu Jateng. Ya. Nah, targetnya gimana? Masa mau fight kita nggak punya target? Target kita dengan segala sesuatu yang serba terukur. Kita mentargetkan nanti ada penambahan koleksi medali. Dari 32 emas, kita rencanakan ada 45. 45. Ya, meningkat 35 ke 45, naik 10. Ya. Dari mana itu kita dapatkan? Ada 7 cabur yang kita harapkan dan kita sudah mengamati terus itu. Itu 3 emas masing-masing cabur. Boleh tahu Pak, cabur apa Pak? Salah satunya wusu. Itu salah satunya aja. Salah satunya dari 7 tadi ya Pak? Ada 7 itu. Kalau kita sebutnya nanti salah 2 berarti tembak ada tadi? Apa? Tembak juga? Menembak. Oh ya, oke. Ya, ada. 3 Pak? Kemudian apanya? Dari 7 cabang tadi. Ada 3 emas. Jadi kan semua 21 emas. Ya. Itu. Kemudian yang kedua itu ada 8 cabur. Ya. Itu masing-masing dia mendapatkan 8, ada 8 cabur masing-masing mendapatkan 2 emas. Kita harapkan itu dan kita sudah kita kawal terus itu. Yeah. Berarti sudah 16. 21 tambah 16 sudah berapa? 37. Kemudian ada 8 cabur lagi yang kita harapkan itu dia mendapatkan 1 emas. Berarti total jenderal semuanya ada 45. Itu harapan kami dan itu kita endorse terus. Train kita kawal, kita pernah ke venue-nya Pak Herman, di Jati Diri, kita terus mobile terus itu. Kita bagi tugas dengan rekan-rekan. Beberapa kali kita nungguin di karate, di Bandungan, di train, itu. Ya. Nah, apa yang kok bisa seperti indikatornya apa? Hasil perolehan PON kemarin. Ya. Itu yang utama. Kalau kemarin tidak dapat apa-apa, orang di bawah ya nggak mungkin lah. Iya, betul. Nah, apakah itu aja? Enggak. Masih ada 16 cabur yang lain itu nanti ya dapat emas. Alhamdulillah, tidak wah syukurilah. Tapi kita harapkan tetap orang kita simbok boleh, tapi kita nggak berani karena kita parameternya ada. Yeah. Ada selek nas, ada kejurnas, ada prapon yang ini menjadi indikator untuk penentuan ranking tadi. Tapi kita kalau kita sebutkan semua nanti kasihan cabur yang misalnya itu nggak baik. Yang penting semua berangkat dengan optimisme tinggi. Itu. Ya. Ada berapa cabang olahraga Pak Bona total? Kalau total yang kita ikutkan itu yang kita harapkan ke sana itu nanti ada 33 cabur dan 44 disiplin. Kalau nasional itu ada 37 cabur dan 56 disiplin. Itu kalau ditanya lagi disiplin itu apa? Misalnya sepak bola misalnya itu ada futsal,
Ada sepak bola itu disiplinnya. Voli pantai. Voli pantai. Kemudian aeromodeling, ada terjun payung, ada terbang layang, macam-macam. Ada 5 disiplin. Itu kira-kira. Kalau detail nanti malah waktunya habis menerangkan itu nanti. Gitu. Tapi saya mantap sekali. Semoga Pengprov cabur yang lain seperti Pak Firman ini. Sangat care terhadap atletnya, sangat care terhadap caburnya. Ya, masih ada pertanyaan untuk para narasumber, tapi kita ada ini Pak, pemirsa dan juga pendengar Apridio dan juga Rasika ini yang bertubi-tubi sudah mengirimkan WA-nya, jadi kita harus buka ya Pak ya. Yang pertama ada Ayu, PON 20 target yang diharapkan apa ya Bapak? Ke siapa itu? Silahkan, mungkin tadi udah terjawab. Tapi Pak Sino, monggo. Pak Sino gentos. Iya, kalau tadi secara nominatif ya perolehan medali, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita mempertahankan prestasi. Karena begini Mbak, oke PON adalah target sebagai event keolahragaan. Perolehan medali menjadi salah satu indikatornya ya. Tetapi bagi kami adalah sustainabilitas, keberlanjutan. Artinya apa? Setiap kali ada sebuah perhelatan, apakah itu prakualifikasi, event nasional, apalagi PON ini, tentu akan diikuti dengan evaluasi habis ini ada next program apa. Karena capaian kita adalah itu tadi, setiap daerah tentu akan memilih kebanggaan, dan tentu Jawa Tengah itu. Seperti tadi saya sampaikan, Jawa Tengah itu nomor 3 kontributor atlet berprestasi di semua cabur. Coba mau lihat apa? Kalau misalnya bulu tangkis, kita nggak ngeragukan lagi. Sepak bola kita luar biasa loh. Pencak silat apalagi, dan masih banyak cabur lain. Nah, inilah target capaian kita. Kalau kemudian kita bicara yang nominatif perolehan medali, tapi tidak sustain, untuk apa? Ini yang perlu kita bicarakan. Dan yang kedua adalah bibit unggul. Bibit unggul itu juga menjadi salah satu indikator sustainabilitas. Untuk apa kalau kita kemudian berprestasi, lalu berbelara. Habis itu mereka purna tugas, purna berprestasi pada titik emas, tapi nggak ada support yang ada regenerasi. Tentu Pak, dalam konteks ini adalah Pak Firman lebih piawai dalam cabur olahraga sepatu roda misalnya. Ini luar biasa bagaimana menjaring anak-anak usia sekolah, talenta-talenta baru. Ingat, prestasi tidak hanya di akademik, tapi juga prestasi olahraga mampu mengharumkan nama bangsa. Mbak Santi, hanya 2 pihak yang menyanyikan, mengumandangkan lagu Indonesia Raya, presiden dan atlet peraih medali emas di dunia internasional. Keren nggak sih? Banget. Ini nanti akan kita gali lagi. Ini sebetulnya ada hubungannya Pak dengan masa depan atlet, ya kan? Sehingga bisa membuat stimulan untuk atlet-atlet yang akan maju gitu ya Pak. Tapi seperti apa, kita ke Pak Harso dulu di Semarang nih. Mohon Bapak Wakil Ketua DPRD, Pak Sukirman. Pak Harso, selamat sore Pak Harso. Iya, Pak Harso minta Pak Sukirman mengawasi dan mengawal betul fasilitas maupun sarana untuk atlet di Jawa Tengah sehingga generasi muda tertarik menjadi atlet bulu tangkis misalnya Pak. Saya harap Bapak yang ada di KONI juga dengan Dewan serta lainnya bisa bersinergi melahirkan atlet hebat dari Jawa Tengah. Salam olahraga. Jaya. Ini Pak Harso Pak. Ya, Pak Harso terima kasih. Pak Harso, kita selalu sinergi, jelas. Kalau kaitannya dengan fungsi DPR di bidang penganggaran, di bidang aturan main, lalu kemudian di bidang pengawasan kepada pemerintah, jelas. Dalam konteks PON ini kita selalu bersama-sama bagaimana merumuskan anggarannya. Ini cukup apa tidak? Enggak. Ini cuma sekian. Wah, ini mabur paling cuma sampai Makassar saja ini ditambah misalnya semacam itu sampai segitu Mbak, detail-detailnya gitu. Dan itu komitmen bahwa sepakat bahwa ideologi kita olahraga yaitu tadi yang bisa berprestasi, salah satu profesi yang dicatat dalam sejarah ini juga sebenarnya atlet begitu. Itu akhirnya kita sepakat itu bahwa kemudian harus diakui di dalam penganggaran atau di dalam prioritas pembangunan pemerintah itu olahraga memang bukan menjadi pilihan, hanya menjadi pilihan begitu. Jadi ada klasifikasi program prioritas dan segala macam. Ya, yang pendidikan tentu saja kan pendidikan, pelayanan masyarakat, kesehatan dan seterusnya. Memang kalau olahraga itu adalah program pilihan, tetapi tetap bahwa prinsipnya adalah olahraga ini bisa mengharumkan nama
atlet, keluarga, masyarakat Jawa Tengah, lalu kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara umum dan semacam itu. Jadi kita tetap melakukan itu. Nah, jelas kita akan tadi kita juga berbicara, ini saya nyinggung sedikit berbicara masa depan atlet. Tadi Pak Sinung juga menyampaikan bahwa atlet-atlet kita ini menjadi cabur-cabur kita ini menjadi supporting yang luar biasa di tingkat nasional, bahkan untuk berlaga di internasional. Tadi saya mendapat kabar Pak Sinung, Pak Koni, ada 6 atlet kita di bulu tangkis ini yang memang kemudian hari ini dalam tanda kutip gagal bertanding ke PON, tapi justru tampil di pentas nasional karena demi negara dan bangsa, maka kita mengesampingkan fanatisme kedaerahan. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan tenaganya untuk tampil di Thomas Cup dan Uber Cup. Oh, luar biasa. Itu dari Jawa Tengah. Betul. Tapi kita ya sudah bahwa itu karena Pak Koni kan, Koni dan Ditpora artinya terus kemudian cabang olahraganya sendiri merelakan karena itu untuk kepentingan nasional. Ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri. Ya, betul. Untuk itu tadi mengumandangkan Indonesia Raya di pentas nasional, dunia, negara internasional, lain, di internasional itu. Jadi kita pengawasan tetap Pak Harso, jangan khawatir, selalu mendorong pemerintah provinsi ini untuk menata pembinaan olahraga dari mulai nol, bibit-bibitnya dan seterusnya. Lalu kemudian sinergi kepada cabur harus jelas melalui KONI ini, komunikasi yang intensif ini harus kita lakukan. Lalu kemudian sarana prasarana olahraga jelas Pak, kita menyaksikan sendiri hari ini Stadion Jatidiri itu sudah direnovasi. Ini atas dorongan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kita bersama di beberapa titik dilengkapi fasilitasnya dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga berpikir bagaimana pemerintah memberikan ruang-ruang pendidikan kepada atlet-atlet kita yang hari ini bertanding di PON itu kan misalnya yang masih kuliah itu dijamin SKS-nya Mbak. Jadi kita berlatih berhari-hari dari berminggu-minggu bertahun-tahun ini sudah masuk dalam SKS begitu. Itu yang saya dapat kita ketahui. Lalu kemudian jelas kalau beasiswa, lalu kemudian yang masih sekolah tentu saja ada prioritas juga, kenaikannya seperti apa. Memang ada beberapa yang harus selalu kita komunikasikan dengan pihak sekolah dan seterusnya, ada kelonggaran karena tidak bisa disamakan atlet yang berlatih dari pagi sampai sore, malamnya juga kadang-kadang berlatih, lalu kemudian kurikulumnya sama. Nah ini kan juga Dinas Pendidikan harus juga bersama-sama kita duduk untuk memberi masa depan atlet itu sendiri. Nah masa depan yang lebih luas tentu saja kita berharap tadi pemerintah kepada Pak Sinung, pemerintah membuka seluas-luasnya akses kepada pihak-pihak swasta untuk menjadi bapak asuh, lalu kemudian nanti kalau sudah pensiun jadi atlet kemudian bisa diterima bekerja di sana misalnya semacam itu. Dulu kan ada juga misalnya kelompok klub sepak bola yang misalnya ada Krama Yuda 3 Berlian, itu satu perusahaan. Terus Aspak Inti Corpora itu juga jelas melakukan pembinaan atlet. Ya, yang kita ketahui sekarang hari ini Jarum itu kan sudah jelas melakukan pembinaan atlet untuk masa depan atlet juga. Nah, kita berharap itu terus dilakukan. Juga nanti DPR juga akan coba berkomunikasi misalnya dengan kalau di tingkat pusat ya dengan DPR RI. Misalnya itu tadi kurikulum untuk pendidikan anak-anak atlet itu dibedakan. Khusus syukur-syukur ada misalnya ini yang menjadi pemikiran saya di Jawa Tengah ini bisa muncul misalnya SMK yang khusus olahraga Pak. SMK yang khusus olahraga ini saya kira jadi terobosan yang baru Klaster juga. Lebih jelas ya Pak? Lebih jelas klasternya. Memang di Jakarta itu ada sekolah Ragunan yang mencetak atlet-atlet itu ya. Tetapi di sana ternyata juga kurikulumnya masih sama. Ini kan nggak fair, kasihan mereka atlet-atlet ini. Betul. Jadi itu aja konsep-konsep untuk menjawab Pak Harso tadi, sekaligus kita berbicara ke depan. Iya, baik. Pak Bona ada tambahan? Ya. Ini yang sebenarnya tanggung jawab KONI betul itu. Tapi untuk mewujudkan harapan-harapan dan sudah disupport demikian oleh DPR. Ini kan beliau wakil ketua DPR. Ini kita menerapkan sungguh ide harapan Pak Gubernur juga
itu tentang good sport governance. Ya. Oh ya. Atlet bisa sejahtera manakala atlet bisa berprestasi. Atlet bisa berprestasi manakala ada tata kelola organisasi yang baik. Acuannya apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, KONI. Tidak sekedar itu saja, tata kelola keuangan yang baik. Sesuai regulasi. Regulasinya apa? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Secara khusus bisa kita bersani di dalam ketentuan pasal 3 ayat 1. Ada 3 di situ. Akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Nah, mohon maaf ini adil tidak harus sama. Ya. Kalau atlet-atlet itu betul-betul caburnya berpotensi betul, itu ya kita support lebih. Prioritas. Ya, betul. Kalau adil adalah sama menjadi tidak adil. Adil Nanti yang adalah berprestasi sesuai gitu, akan Pak Bon. tidak akan resah. Nah, itu prinsip dasar Undang-Undang Nomor 17 2000 itu menjadi dasar utama bagi kami untuk melakukan tata kelola keuangan. Nah, kalau tata kelola organisasi, ya tadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini ditambah KONI menyadari bagian dari badan publik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ya. Sehingga mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan publik berhak untuk perso. Transparansi ini harus ya. Prinsip transparansi. Di situ kalau tergaransi, multiplier efeknya baik. Anggaran dikucurkan oleh dewan berapapun, kita pertanggungjawabkan dengan baik. Baiknya apa? Ya sampai kecabur. KONI mau kelewatan non sewu. Non sewu prinsip dasarnya itu, sehingga ini karena mungkin pemirsa Brilian TV dan Semarang TV kalau tidak salah tadi, dan juga Rasika FM, biar perso ini pola yang harus kita terapkan. Kalau seperti itu, ngertosipun atlet itu namung berlatih dan berlatih untuk meraih prestasi. Ya. Baik. Tidak harus mikir macam-macam. Kalau harus mikir ini pun gini-gini, waduh, mboten masa nih pun menikah. Itu tadi. Betul. Ini yang bisa saya tambahkan untuk lebih mendown to earth-kan ide pemikiran Pak Dari DPR Pak- tadi. Pak Sukirman, membantu juga tugas dari Pak Kadispora, Ya. khususnya Pak Kadispora PAR. Makaten Mbak Yu. Baik Pak Bona, dan sepertinya harapan ini harus dibumikan Pak, sehingga Ya, bisa terwujud harus, Pak ya. harus, ya. Bicara soal kesejahteraan kita akan kupas lebih tuntas setelah beberapa pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik pemirsa, Apminia dan juga kawan Rasika, Anda masih mendengarkan dialog Parlemen DPRD Jawa Tengah, tentu saja di 98.5 FM Up Radio, di 88.9 Rasika FM Pekalongan. Dan juga dialog Parlemen ini ditayangkan juga di Semarang TV dan juga Belian TV. Saya Santi Rosalia masih bersama Anda. Kita menuju lagi ke para narasumber hari ini yang berbincang tentang Mas Pon dan juga masa depan atlet. Sementara pertanyaan sudah banyak banget dari masyarakat Jawa Tengah, tapi sebelumnya kita ke Pak Sinung dulu. Oh ya. Pak, Ya. boleh nggak tahu masuk ke dapurnya? Boleh. Dispora Par ya, Boleh, Pak? boleh. Kira-kira Pak, sudah berapa budget yang disiapkan untuk menstimulan para atlet mencapai emas dan lain sebagainya? Iya, kemarin tentu anggaran ini sepersetujuan DPRD itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan menjadi dana hibah kepada KONI. Dan ini berkat dukungan dan juga perjuangan Pak Kirman selaku Wakil Ketua, insya Allah nanti akan ada catatan-catatan berupa bonus ya yang diberikan kepada para atlet berprestasi itu. Artinya kita tadi yang disampaikan Pak Kirman sama Mas Bona, konsep negara hadir ini penting Mbak. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi pihak yang abai. Ya. Mungkin tidak sama dengan dibandingkan daerah lain, saya pikir. Tapi ada konsep itikat negara hadir. Konsep itikat negara hadir ini ada apresiasi, ada penghargaan. Apakah itu disesuaikan dengan kapasitasnya? Tapi secara nominatif itu kami sediakan. Saya belum bisa untuk menyatakan di sini secara nominal, tapi itu ada.
Itu ada dan tidak beda jauh lah dengan tahun sebelumnya. Yang jelas dukungan dari semua pihak, Mbak. Masyarakat Jawa Tengah itu guyup. Kalau kemudian catatan-catatan kita itu hanya dari pemerintah saja, tentu tidak seberapa. Tetapi inisiasi para penggiat, pemerhati, wah ini dari daerah saya, wah ternyata ada usahawan dari daerah yang asalnya sama, kemudian ada inisiasi dari pengusaha yang punya concern terhadap ke bidang olahragaan, kemudian dia bisa, itu yang terus-menerus akan memberikan kesempatan waktu itu. Jadi sekali lagi kami sependapat dan akan terus mendukung untuk itu, dan tidak hanya berhenti kepada pemberian apresiasi itu secara nominatif, tapi juga sustainabilitas, Mbak. Jadi kesan-kesan tidak mengawal sampai dengan pada prestasi puncak itu kita jauh dari itu, tapi malah justru kita akan mengawal terus, bahkan tadi talenta-talenta muda untuk senioritas, dan mudah-mudahan atlet yang dari Jawa Tengah ini akan terus memberikan kontribusi untuk itu. Tadi Pak Kerman memberikan update info, salah satu cabang olahraga tidak jadi ikut di dalam PON untuk membela nama Indonesia di kancah internasional. Betapa kebesaran jiwa kontingen kami untuk redo. Oke deh, justru itulah memberikan satu pintu talenta-talenta di bawahnya untuk tampil pada kancah selevel nasional. Luar biasa. Gitu. Jadi ada kontribusi ya Pak, bukan apa yang kita inginkan, tetapi kita memberikan begitu Mbak, Pak Sinung. tahu nggak sih patriotnya olahraga, lagu marsnya olahraga? Patriot loh Mbak. Oh, yes. Maka kalau saya menyitir apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh Presiden Amerika Serikat, jangan tanya apa yang kamu bisa berikan, negara berikan pada kamu, tapi apa yang kamu bisa berikan untuk negara. Mbak, bisa jadi kita mungkin dalam tanda kutip tidak memberi apa-apa. Ingat loh, anak cucu kita yang nanti akan memberikan kemuliaan untuk itu. Amin, amin. Ya, Mantap. ini mantap. Saya terharu banget Pak. Nah, tidak hanya sampai di sini saja prestasi dari para atlet. Bukan sesuatu yang rahasia juga sih Pak Bon, Pak Sukirman dan juga Pak Sinung ya. Banyak yang mengatakan bahwa atlet-atlet kalau sudah gantung apapun itu yang jadi kebanggaannya waktu itu Pak ya. Dia sudah pernah mendapatkan emas dan lain-lain, tapi kehidupannya tidak secerah emas yang pernah dia sumbangkan atau berikan kepada Jawa Tengah. Ini bagaimana Pak Bona? Ya tadi kembali pada good sport governance tadi kita sampaikan itu. Jadi kalau itu dilaksanakan baik oleh KONI selaku pengampu kebijakan yang harus menjalankan kebijakan dari pemerintah tadi sampaikan hadir melalui Disporapar, DPR-nya hadir, itu tentu kita nggak akan menyia-nyiakan atlet. Tata kelola organisasi yang baik, penataan dan seterusnya, nanti bagaimana, oh ini kira-kira jam terbangnya untuk dia sebagai atlet potensi misalnya usia maksimal sekian, kita udah hitung itu. Kemudian berprestasi, tadi sampaikan Pak Sinung tadi, kita siapkan bonus nantinya. Kalau matur sekarang juga, walaupun angkanya sudah ada sebenarnya. Itu tapi nanti tergantung juga DPR nanti kados pundi, karena kebijakan itu adalah kebijakan politis, pemprov antara gubernur dan DPR. Gitu. Itu jelas kita sudah siapkan itu. Kita nggak ingin mengulang hal-hal yang kira-kira terjadi. Tadinya petinju hebat menjadi parkir. Ada seperti itu. Kita nggak ingin itu. Asal satu, pola komunikasi yang baik antara atlet, mantan atlet dan KONI dijembatani oleh Disporapar, representasi pemerintah, tanda pemerintah hadir, DPR juga meresani. Itu nggak akan atlet pasca berprestasi itu nggak akan mereka teraniaya. Misalnya contoh Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, dia punya sendiri begitu. Terus seperti itu. Nah ini pola komunikasi sepanjang atlet juga tidak lari dari, kecuali setelah itu pensiun, tidak ingin beda lagi urusannya. Tapi paling tidak setelah beliau pensiun, katakanlah misalnya gantung sarung tinju atau bagaimana, kita akomodir di KONI sebagai apa, itu tetap kesejahteraan atlet maupun pasca beliau berprestasi akan terjamin. Paling tidak ini juga yang akan membuat ketertarikan generasi berikutnya ya Pak ya. Selain pada waktu menjadi atlet, kemudahan sebagai tanda pemerintah hadir, itu sekolah ada
perhatian khusus. Betul. Waktu latihan boleh kurikulumnya disesuaikan untuk itu. Kalau kita mencetak atlet, dan yang paling penting kami pernah matur bagaimana memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sehingga kalau nanti olahraga menjadi budaya, itu pasti tidak akan ada istilah mantan atlet terlantar. Dulu SD mungkin kita ngalamin setiap SD itu ada len badminton, len bulu tangkis, fasum. Ini Nyun Tulung ini juga saya kira menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya KONI, setiap stakeholder pemangku olahraga, Dinpora, DPR itu kita koreksi bersama, itu kita lihat. Kemudian kejuaraan lewat sekolah, nanti pekan olahraga daerah, pekan olahraga provinsi, terus ada terus. Saya kira apa yang diingin digagai Pak Kadispora sustainability akan terwujud. Talenta muda. Talenta muda akan muncul. Gaung kemarin yang berlangsung di Olimpik, wah sangat bergaung sekali itu, betul. Berpengaruh. Sekarang banyak anak-anak sudah mulai tamplean pagi. itulah membudayakan olahraga. Bagaimana menjadi cita-cita ya? Menjadi besok cita mau jadi ya harus main terwujud, bulu tangkis harus gitu ya Pak ya. Kita jadi ada harapan besar, itu ya. Nje. Baik Pak Sinung, disebut-sebut juga nih tadi ya. Sebagai salah satu kehadiran pemerintah, hari ini hadir. Seperti apa nih Pak menanggapi fenomena yang ada? Secara umum kita sudah on the right track, tapi barangkali kita memang belum sempurna. Tapi filosofi sekhronslahnya gitu ya, keberpihakannya itu sudah ada. Tentu kapasitas keuangan pemerintah daerah harus gitu yang harus kita sesuaikan. Tetapi kehadiran itu sebagai nawai, sudah nampak, sebagai political will, keberpihakan anggaran itu sudah on the right track. Dan tentu saja ini yang akan terus kita upgrade, kita perbaiki. Tentu saya membaca betul apa yang ada di sosial media, teman-teman media cetak, sosial media selalu akan ada hal-hal yang berharu biru begitu, mantan atlet yang sedemikian rupa kehidupannya, dan kami berterima kasih untuk itu. Kalau hal itu ada di Jawa Tengah, tentu mantan atlet Jawa Tengah misalnya itu akan menjadi salah satu tindakan lanjut langsung ada penanganan. Tapi hal ini yang kemudian ke depan hal itu kita minimalkan paling tidak. Tapi kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai begini Mbak, nggak enak sih dalam bahasa cinta, habis manis sepah dibuang. Enggak. Maka kalau saya boleh dalam penutup statement saya begitu habis ini ada dalam sesi ini ya, hidup dan cinta memang tak pernah sempurna. Maka kalau kamu mencintai, jangan pernah disimpan di dalam hati, tapi simpanlah di dalam doa, karena di dalam doa itu semuanya tercatat dan tersimpan di atas langit. Wah, luar biasa ya. Oleh karena biarkan itu semesta yang menjawab persis, Pak ya. Begitu, dan jangan pernah diceritakan pada teman gitu, karena teman bisa viral kemana-mana. Oleh karena itu dalam konteks kepesertaan atlet Jawa Tengah ke PON Papua, kami berlaga di olahraga dengan saudara-saudara setanah air dan bangsa di tanah Papua. Kita datang dengan cinta, kita orang bisa. Wah, luar biasa. Ini tanggal berapa Pak akan berangkat kontingen Jawa Tengah? Insya Allah kami nanti tanggal 30, tapi beberapa cabur seperti Pak Firman dan teman-teman lain itu secara bertahap berbeda, karena ada pertandingan-pertandingan pendahuluan, dan juga ini kan nanti ada di 4 kota, ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, ada di Mimika, dan juga ada di Merauke, di Merauke. Sehingga peralatan sudah kita dorong sebelumnya lewat loading bagasi peralatan, tapi nanti atlet sudah pada posisi-posisi sesuai dengan venue yang ada. Mohon doa restu Mbak. Baik, kita doakan semoga tanggal 30 nanti ya kontingen Jawa Tengah akan berangkat dengan semangat yang luar biasa, sehat dan dilancarkan dan membawa kehormatan Jawa Tengah yang luar biasa. Amin. Baik, ini sepertinya kalau kita ngobrol terus nggak ada waktu habis ya Pak ya. Padahal Pak Bono harus ke Solo ya Pak ya. Dan Pak Firman juga sudah lihat jam tuh. Baik, kita di closing statement aja Pak Bono mungkin ini dari perbincangan kita pada sore hari ini. Pak Sukirman, silakan Pak Sukirman. Sama seperti Pak Sinung, kita mohon doa kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kita semua berdoa karena hanya itu support yang satu-satunya sekarang ini ada. Semua sudah on the track, semua sudah on fire. Atlet sudah berjibaku, pengurus sudah bekerja maksimal, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan,
KONI sudah mengatur teknis sedemikian rupa, manajemennya seperti apa, tinggal doa dari masyarakat Jawa Tengah. Saya juga secara pribadi sebagai pengampu olahraga sepatu roda diberi target 2 emas. Saya minta didoakan supaya meleset menjadi 3 emas bisa kita capai. Jadi sekali lagi memang tergantung kepada doa. Ini udah yang kata terakhir ini adalah doa. Kita meminta seluruh masyarakat, karena doa kalau 35 juta orang mendoakan, ini langitnya akan runtuh dan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ingat, garis start milik kita semua, tetapi garis finish adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Baik, itu yang harus kita pegang. Maka doa menjadi kunci. Terima kasih Pak Sukirman. Pak Bona silakan. Mbok menawi sampai baik dengan Pak Sinung maupun Pak German, tapi saya akan menerjemahkan pada bahasa Jawa saja. Pak. Nyuwun donga pangestu dumateng masyarakat Jawa Tengah, wabil khusus para pendengar setia Radio Rasika FM, Apredio, kemudian juga Semarang TV, juga Brian TV. Keparang nyuwun donga pangestu, mugi-mugi menapa ingkang dados usaha kita sesarangan menika target utawi menapa harapan sekawan dosa gangsal emas menika saged terwujud. Kita sudah mempersiapkan semua sebaik mungkin. Tapi ngendikan pun Gus Firman kalau finishing ada wonten ngasanipun Gusti ingkang hamur beng dumati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nyuwun donga pangestunipun sedaya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Bona. Mas masih ada? Cukup ya. Luar biasa. Soalnya ketua kontingennya sudah ini Pak ya. Sudah siap-siap mau packing ini ya. Dan packingnya utama adalah packing doa tadi ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Bona sudah hadir dan ngobrol asik sore hari ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan juga kepada warga Jawa Tengah bagaimana persiapan PON 2021 ini atau yang ke-20 ini untuk kontingen Jawa Tengah Bapak. Pak Sukirman juga terima kasih Pak. Pak Sinung juga. Selamat jalan dan hati-hati Pak ya. Semangat terus penuh dengan cinta. Baik, saya Santi Rosalia pamit. Sukses untuk Anda. Selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.